بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan ni'mah dan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Di antara yang paling terbesar yang Allah beri kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu agama Allah. Wallahi, demi Allah jamaah yang saya muliakan, kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu, kata Imam Ahmad, itu lebih atau melebihi kebutuhan seorang hamba untuk sekedar makan dan minum. Mengapa demikian? Diterangkan oleh para ulama, manusia itu kalau dia butuh makan mungkin 1, 2, atau 3 kali dalam satu hari. Setelah itu dia kenyang. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu diperlukan pada setiap nafas yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Dimanapun, kapanpun kita butuh ilmu. Dan tidak cukup waktu kita menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Yang jelas ilmu itu memiliki kekhususan dan keutamaan yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal. Dan tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita semuanya di atas talabul ilmi sampai ajal menjemput kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan Kitab Tauhid, di mana pada pertemuan terakhir kita membaca bab firman Allah
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu, tidak punya kuasa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan kaitan bab tersebut dengan pembahasan tauhid, di mana Rasulullah SAW sendiri enggak punya kemampuan untuk memberi manfaat atau menyelamatkan seseorang dari kemudaratan, bahaya dan sebagainya. Tentunya selain Rasulullah SAW itu lebih lagi tidak mampu untuk melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan berpindah kepada bab yang setelahnya. Dan bab yang akan kita baca ini akan menjelaskan kepada kita tentang sebuah sikap atau perbuatan di mana mayoritas kaum muslimin mereka terjatuh ke dalamnya atau menimpa mereka. Beliau mengatakan bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Coba jemaah perhatikan, beliau terangkan pembahasan tentang apa yang datang dari dalil-dalil bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, salah satunya apa? Huwal ghulu fis salihin, yaitu sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang-orang saleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, agama kita, agama Islam adalah agama yang wasat, agama yang berada di tengah-tengah, baina tafrid wal ifrad, berada di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap bermudah-mudahan. Ini agama kita. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada seorang hamba, dia berlebih-lebihan di dalam menyikapi seorang hamba yang saleh, terkadang sampai ia memposisikan orang saleh tersebut pada tingkatan ilah yang disembah, ataupun pada tingkatan ia mampu atau memiliki ar-rububiyah, mampu mengatur, memberi manfaat, menolak bahaya. Ya, ketika mereka memposisikan seorang hamba yang soleh pada posisi seperti ini, inilah yang dinamakan dengan sikap ghulu, melampaui batas. Dan inilah yang membuat manusia kufur dan menyebabkan mereka meninggalkan agama Islam yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang saleh, terkhusus mereka para ulama atau mereka para nabi dan rasul, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghargai mereka, menghormati mereka, mengikuti mereka, berittiba dan mencontohi mereka. Kenapa? Karena ilmu dan kemuliaan yang Allah beri kepada mereka ini tidak diragukan dan tidak bisa dipungkiri. Ilmu, ketakwaan yang Allah beri untuk mereka.
Namun jamaah yang dimuliakan Allah, bersamaan dengan kesalihan, ketakwaan dan kerasulan serta kenabian mereka itu tidak menunjukkan bolehnya kita bersikap tentang atau terhadap mereka dengan sikap yang berlebih-lebihan. Sampai terkadang orang soleh itu diposisikan pada tingkat ilah yang disembah. Ini realita yang hari ini terjadi di tengah-tengah umat jamaah yang saya muliakan. Sehingga kalau ditanya kenapa mereka bisa jatuh ke dalam kekufuran, kenapa mereka meninggalkan syariat Islam, salah satu sebabnya adalah sikap ghulu ini. Sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang saleh. Baik, malam hari ini kita akan baca beberapa adillah, baik dari ayat Allah Azza wa Jalla maupun dari ahadits Rasulullah, berkaitan tentang pembahasan yang sedang kita bahas ini. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat 171. Coba jamaah perhatikan baik-baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kata Allah. Siapa nih panggil? Ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasara. Kata Allah Azza wa Jalla, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Allah katakan apa? Jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Maknanya adalah la tata'addu ma haddadallahu lakum. Jangan kalian melampaui sesuatu yang telah Allah gariskan, yang telah Allah tetapkan kepada kalian. Iya. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Faghalan Nasara fil Masih. Orang Nasara, mereka melampaui batas di dalam menyikapi siapa? Isa bin Maryam. Sampai mereka memposisikan Isa pada tingkatan ilah yang disembah. Sebagian mereka mengatakan bahwa Isa bin Allah, Isa adalah anaknya Allah. Wa ghalal yahudu fi Uzair. Orang Yahudi, mereka melampaui batas terhadap Uzair sampai mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Sampai mereka menyebutkan sifat-sifat keilahan pada makhluk ini. Inilah yang Allah ingatkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali al-haq. Ayat yang kita baca ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peringatan kepada ahlul kitab, al-Yahudu wan Nasara, dan juga sekaligus sebagai peringatan kepada kita supaya kita tidak mencontohi orang-orang Nasara di dalam menyikapi para nabi dan para rasul. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Sebagaimana nanti hadisnya kita akan sebutkan dan kita terangkan. Kata Rasulullah, innama ana abdun. Hanya saja aku ini, kata Rasulullah, adalah seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh. Katakan kepada tentang aku bahwa aku adalah hamba dan rasulnya. Seorang hamba yang gak boleh diberikan sifat-sifat keilahan, tidak boleh disembah, dan seorang rasul yang tidak boleh didustai. Ayat ini gamblang dan jelas sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kata para ulama, anna fiha nahya 'anil ghuluwi mutlaqan. Di dalam ayat di atas yang telah kita baca terdapat kesimpulan bahwa di dalam ayat itu terdapat larangan dari sikap melampaui batas secara mutlak.
dilarang. Fayashmulul ghuluwa fis salihin, mencakup juga sikap melampaui batas terhadap orang saleh. Kan banyak hari ini ya, terkadang pernah dikatakan bahwa alim fulan itu ia tidak pernah terputus dari wudu, terus menerus dalam keadaan berwudu selama 40 tahun. Kira-kira mungkin tidak? Kapan dia ke kamar mandi? Mungkin dia punya keluarga, dia punya istri 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini sikap ghulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melampaui batas, berlebih-lebihan. Ada lagi yang mengatakan bahwa alim fulan ini ketika dimandikan mayatnya, ya, itu air bekas dimandikan itu tidak tahu kemana mengalir, hilang seketika. Nah, ini melampaui batas jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sudah berikan yang wajar-wajar saja. Ada lagi mengatakan itu tsunami tidak datang ke tempat itu karena alim fulan itu dia mengangkat tangannya, dia tolak. Ini semuanya kekhususan bagi Allah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada pada makhluk. Ketika diberikan kepada makhluk, inilah yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Sikap melampaui batas. Makanya beliau sebutkan bahwa sikap melampaui batas ini merupakan sebab kufurnya anak Adam, terjatuhnya mereka ke dalam perbuatan syirik, dan merupakan sebab mereka meninggalkan syariat dan agama yang mulia ini. Melampaui batas. Harusnya kita menyikapi seseorang itu sesuai dengan porsinya. Jangan berlebih-lebihan. Dan jangan pula bermudah-mudahan. Iya. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kata para ulama, wal khitabu wa in kana li ahli al-kitab fa innahu 'amun yatanawalu jami'al ummah tahdhiran lahum an yaf'alu fi nabiyyihim wa salihihim fi'lan nasara fil masih wal yahudi fil uzair. Walaupun ayat ini, pembicaraannya ini, khitab pembicaraannya ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasara. Namun kata para ulama, ayat ini juga umum kepada seluruh umat. Umum semuanya. Kenapa? Dikarenakan ini sebagai bentuk peringatan kepada umat ini supaya mereka tidak mencontohi orang-orang terdahulu dari kalangan al-Yahud wan Nasara di dalam mereka menyikapi para nabi dan orang soleh di kalangan mereka. Jangan mencontohi orang Nasara di dalam menyikapi Isa bin Maryam. Sampai hari ini Isa bin Maryam disembah oleh mereka. Melampaui batas. Akhirnya apa yang terjadi? Kufur mereka. Jatuh ke dalam syirik. Dan meninggalkan agama yang benar. Demikian pula, jangan kita mencontohi sikap orang-orang al-Yahud terhadap Uzair sampai mereka mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Saya rasa ayat ini sangat jelas dan gamblang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala rahimahullah, beliau kemudian mengatakan wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, maksudnya adalah di dalam sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, datang sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Coba jemaah yang saya muliakan, hadis yang akan disampaikan ini seakan-akan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sedang menyebutkan apa yang terjadi
di zaman kita sekarang ini. Maksudnya sudah mulai apa? Dimunculkan lagi sikap-sikap seperti ini. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam surah Nuh ayat 23. Coba perhatikan, Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan, maksudnya adalah musyrikin dari kalangan umat Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan kepada kaumnya, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan, jangan kalian tinggalkan sesembahan kepada waddun, suwa'an kepada suwa', kemudian yaghuth, ya'uq wa nasra. Ini kelima ini adalah orang soleh dari kalangan Nuh alaihi salatu wassalam. Waddun, suwa'un, yaghuth, ya'uq wa nasr. 5 nama orang soleh dari umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika beliau mengomentari ayat di atas, kata beliau, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka itu adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Waddun, suwa'un, ya'uq, yaghuth, wa nasr. 5 orang. Falamma halaku, ketika mereka wafat, meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia, wahazina alaihim qaumuhum huznan syadida, dan kaum mereka merasakan sedih yang sangat berat, yang sangat dahsyat waktu itu. Bagaimana tidak sedih jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ulama, orang soleh, panutan mereka wafat. Kita juga merasakan sedih jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ketika mereka ini wafat, auhas syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaum mereka itu, dibisikkan oleh syaitan. Nah, apa yang dibisikkan oleh syaitan? Yang dibisikkan oleh syaitan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, supaya mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut, kemudian apa? Diletakkan di tempat yang dahulu mereka duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan untuk beribadah awalnya. Awalnya tidak ada tujuan untuk beribadah kepada berhala-berhala itu, kepada orang soleh tersebut, tidak ada. Cuma buat gambar aja. Kenapa? Ingin mengenang jasa mereka, supaya ibadahnya nanti semangat, serius, dan sebagainya. Na'udzubillah. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka menamakan gambar-gambar tersebut, patung-patung itu dengan nama-nama orang soleh itu. Diberi nama Waddun, diberi nama Suwa'un, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, diberi nama. Hari ini sudah mulai lagi dibuat yang seperti itu. Ya, sudah mulai dibuat. Dibuat gambar, ditempel. Nah, mereka dahulu tidak ada tujuan untuk menyembah. Fafa'alu, mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Walam tu'bad, dan belum diibadahi waktu itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kapan diibadahi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hatta idza halaka ulaik, ketika orang-orang yang membuat gambar orang soleh itu,
yang menempelkan gambar orang soleh, memberikan nama pada masing-masing gambar mereka itu. Tatkala mereka ini binasa, meninggal dunia, wa nusiyal ilmu, lalu ilmu syariat yang benar dilupakan. Apa yang terjadi? Ubidat, lalu diibadahi, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Awalnya memang ditanya tujuannya apa itu ditempel. Tidak, kita ingin mengenang jasa ini. Ini alim ini adalah seorang alim yang punya karamah. Misal, dia punya jasa untuk Islam. Dia adalah orang yang paling zuhud. Dia orang yang paling wara. Dia orang yang paling banyak ibadah. Supaya kita semangat aja ibadah, kita tempel aja di rumah, di toko. Ya? Namun hari ini kalau kita tanya beda lagi. Untuk apa ditempel? Supaya dagangannya laris. Nah, dah mulai dah. Bergeser sedikit demi sedikit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Nabi alaihi salatu wasalam larang perbuatan ini. Kenapa? Karena ini adalah wasilah. Karena ini merupakan wasilah, sarana yang akan menyeret kaum muslimin ke dalam perbuatan syirik. Dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan di dalam majelis ini, bahwa Islam itu tidak cuma mengharamkan syirik saja. Tidak. Namun segala sarana, segala fasilitas yang bisa menarik, mendorong seorang muslim terjatuh ke dalam perbuatan syirik, itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata bukan cuma satu orang dari kalangan ulama salaf. Maksudnya adalah banyak para ulama salaf yang mengatakan, mengomentari ayat di atas, menambahkan apa yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, lamma matu akafu ala kuburihim. Ketika orang-orang soleh ini wafat, mereka beriktikaf di kuburan orang-orang soleh tersebut. Nah, saya mau tanya jemaah yang dimuliakan Allah, terjadi apa tidak sekarang? Terjadi ya, ada kuburan fulan, dibangun bangunan, ya, kemudian diberikan apa? Lampu. Nanti kita akan sebutkan dalil tentang larangan meletakkan penerangan ataupun lampu di kuburan. Karena itu adalah sikap ghulu yang akan menyeret seorang hamba ke dalam perbuatan syirik. Nanti kan ada di dalam bab yang setelah ini pembahasan tentang ini. Iya. Akafu ala kuburihim, mereka beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka menggambar, membuat gambar-gambar mereka tersebut. Thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian berlalulah zaman masa yang panjang, satu generasi hilang. Generasi yang masih punya ilmu ini, yang masih ada sedikit ilmu, dia masih menganggap itu tujuannya untuk semangat ibadah aja. Datang generasi yang berikutnya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang melupakan ilmu. Mereka kira bahwa ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka dahulu menyembah gambar dan patung serta monumen itu. Akhirnya mereka juga ikut menyembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, diterangkan oleh para ulama bahwa kesyirikan pertama terjadi itu pada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, adapun mulai dari Adam, Idris, itu manusia terjaga kemurnian tauhid mereka. Terjaga kemurnian ibadah mereka hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kapan terjadi kesyirikan? Pada umat Nuh alaihi salatu wassalam. Apa penyebabnya? Salah satu penyebab yang paling terbesar adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, buat gambar.
ya, kemudian ditempel di rumah supaya semangat ibadah. Kemudian orang itu wafat, datang anak-anaknya, datang cucu-cucunya, dia beranggapan bahwa orang-orang soleh itu punya kekuatan tersembunyi. Naudzubillah. Sama kasusnya seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang disebutkan tadi, ya, ayat yang kita sebutkan dan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan tentang fenomena yang terjadi pada umat Nuh alaihi salatu wassalam sebagai peringatan bagi kita semuanya supaya kita tidak mencontohi, supaya kita tidak terkena apa yang menimpa umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang setelah itu Allah tenggelamkan mereka semuanya dengan air bah. Dan yang sangat mengherankan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika datang air bah itu, semua berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka sembah itu semuanya terkubur. Kapan diangkat? Diangkat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan bisikan dari syaitan yang membisikkan kepada seorang laki-laki musyrik, ya, di mana dahulu orang-orang Arab mereka masih beribadah, berada di atas agama Ibrahim alaihi salatu wassalam al-Hanif. Datang orang itu dibisikkan oleh syaitan bahwa di sana ada berhala Nabi Nuh, umat Nabi Nuh yang dulunya disembah, kemudian diangkat kembali lalu disembah lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terjadilah kesyirikan di tanah Arab waktu itu. Nah, ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita melampaui batas. Kalau ada seorang alim, ulama, hormati beliau karena ilmunya, hargai beliau, muliakan beliau karena ilmu, ketakwaan dan kesolehannya. Sudah sebatas itu aja. Dan tidak diperbolehkan kita apa? Berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang soleh tersebut. Tidak boleh. Sebagaimana kita akan terangkan di dalam hadis yang setelahnya. Qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama athratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh, akhrajahu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Sebuah hadis dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Coba jemaah perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kalian melampaui batas di dalam memujiku. Ya, al-itra, kalimat la tatruni, al-itra ini maknanya adalah, ya, al-ghulu fil madah, melampaui batas di dalam memberikan pujian. Nabi ingatkan, jangan kalian melampaui batas di dalam memujiku, kata Rasul. Yang mengingatkan siapa? Rasul. Yang melarang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saya, bukan orang lain. Namun bersamaan dengan ini ada orang yang memuji Rasulullah itu sampai pada tingkatan ilah. Na'udzubillah. Saya sebutkan salah satu syair, ya, salah satu syair yang hari ini banyak didendangkan oleh anak-anak muslimin. Hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka semua. Takut kalau kita baca jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Na'udzubillah. Ia mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa yang dimaksudkan?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludhu bihi. Tidak ada bagiku siwaka kecuali engkau. Tidak ada bagiku penolong, tidak ada bagiku penyelamat siwaka melainkan engkau wahai Nabi Muhammad. Inda huduthi al-hadathil umami, ketika terjadi peristiwa bencana yang merata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau syair ini dilantunkan, didendangkan oleh muslimin dan mereka yakini ini, kira-kira posisi Allah itu di mana coba? Kira-kira di mana mereka letakkan Allah Azza wa Jal, sang pemilik manfaat, sang pemilik madharrah. Dia yang memberi manfaat, dia pula yang memberikan madharrah. Ketika dikatakan tidak ada bagiku penolong kecuali engkau wahai Nabi Muhammad, kira-kira di mana mereka letakkan Allah Azza wa Jalla? Ya? Nah, ini sikap ghulu jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah yang kata Nabi, la tatruni, jangan kalian melampaui batas di dalam memujiku. Kama atratin Nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam sampai mereka mengangkat Isa pada tingkat apa? Ilah yang disembah. Mengerikan sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Namun anehnya sebagian saudara-saudara kita muslimin, terkhusus anak-anak muslimin yang diajarkan syair ini, yang mengajarkan dan diajarkan tidak faham apa yang dibaca. Ini yang menyedihkan kita. Beberapa kali saya dengar di beberapa acara syair ini didendangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, ada yang lebih parah dari itu, lebih parah dari itu. Ya, kalau ada waktu kita baca satu persatu, kita ingin sebutkan bentuk melampaui batas. Ya, bab yang sebelumnya kita bahas apa? Nabi nggak punya kuasa memberikan manfaat kepada orang yang ia cintai. Paman beliau Abu Thalib, tak mampu Rasul. Ya, tidak ada kemampuan. Bahkan kepada putri beliau sendiri mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini ma syi'ti, mintalah kepadaku dari urusan dunia apa yang engkau ingin minta. Namun ingat apa kata Rasul? Ya, la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak punya kemampuan sedikit pun, tak punya kuasa untuk membebaskan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala, lalu Rasulullah mengatakan, innama ana abdun, hanya saja aku ini adalah seorang hamba. Hamba. Ya, beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyikapi beliau. Wa rasuluh, dan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak boleh didustai. Yang sangat aneh kita dapati adalah risalah Rasul mereka tidak terima, kemudian mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai-sampai katanya ada yang bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sampingnya di dalam mobil, ya. Nah, iya, kisah-kisah yang membuat orang tertawa, membuat orang tertawa disebabkan hal-hal yang seperti ini. Jemaah yang saya muliakan, masih tersisa 3 atau 2 dalil lagi di dalam bab ini. InsyaAllah kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Gak ada ya? Kalau gak ada berarti udah paham semua. Taib, naktafi bihadha, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.